Salam sejahtera pemirsa, berjumpa lagi dalam pembahasan buku Bugar Selamanya. Buku ini menyuguhkan kepada kita bahwa perubahan pola hidup akan menambah umur dalam kehidupan kita dan menambah semangat tahun-tahun kita. Dan juga akan memberikan kita kekuatan harian untuk merangkul kebugaran fisik, mental, dan spiritual. Dan juga akan memberikan kita motivasi, inspirasi, dan juga dorongan supaya hari demi hari kita boleh lebih dekat kepada Kristus, menyerahkan setiap beban kehidupan kita, masalah kita di bawah kaki salibnya, dan Dia akan meringankan setiap langkah-langkah kehidupan kita. Pada saat ini kembali lagi saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, Diet dan Ketetapan Tuhan. Ayatnya terdapat di dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Pada tahun 1863, hanya beberapa bulan setelah pengorganisasian Gereja Masehi Advent Hari ke-7, Tuhan memberi Ellen G. White penglihatan tentang pentingnya kesehatan. Pada mulanya hal ini mungkin terlihat menyimpang dari amanat Injil. Apa hubungannya pola makan yang baik, berolahraga, dan istirahat yang cukup dengan mempersiapkan orang untuk kedatangan Yesus yang kedua kali? Faktanya adalah persepsi rohani kita berada dalam risiko ketika kita gagal untuk mengikuti rencana Tuhan bagi tubuh kita. Berikut adalah bagaimana Ellen White menyatakannya. Mereka yang menang sebagaimana Kristus menang perlu terus-menerus menjaga diri mereka sendiri melawan godaan iblis. Selera dan nafsu makan harus dibatasi dan dibawa kendali hati nurani yang diterangi, agar daya pikir tidak terganggu, daya persepsinya jelas, sehingga cara kerja iblis dan jeratnya tidak diartikan sebagai pemeliharaan Tuhan. Fakta nomor 2, apa yang kita makan dan minum mempengaruhi kemampuan kita untuk digunakan oleh Roh Tuhan dalam pekerjaan menjangkau jiwa-jiwa. Dalam semua pekerjaan kita harus turut pada hukum-hukum yang telah Tuhan berikan, agar energi fisik dan rohani dapat bekerja secara harmonis. Para pendeta harus benar-benar bertarak dalam hal makan dan minum, agar jangan membuat jalan yang berliku untuk kaki mereka, sehingga mereka yang timpang, mereka yang lemah iman menjadi hilang. Jika ketika mengabarkan pekabaran yang paling khidmat dan penting yang pernah Tuhan berikan, manusia berperang melawan kebenaran dengan menuruti kebiasaan makan dan minum yang salah, mereka menghilangkan kuasa dari pekabaran yang mereka sampaikan. Dan nomor 3, pengendalian nafsu makan adalah langkah pertama dalam mengendalikan godaan lainnya dan dapat menentukan nasib kekal seseorang. Kuasa selera makan yang mengendalikan akan menjadi penentu kehancuran ribuan orang. Padahal jika mereka menaklukkannya, mereka akan memiliki kekuatan moral untuk meraih kemenangan atas setiap godaan iblis lainnya. Namun mereka yang menjadi budak nafsu makan akan gagal dalam menyempurnakan karakter Kristen. Pelanggaran manusia yang terus-menerus selama 6.000 tahun telah membawa penyakit, kesakitan, dan kematian sebagai buahnya. Dan ketika kita mendekati akhir zaman, godaan iblis untuk memanjakan selera akan menjadi lebih kuat dan lebih sulit diatasi. Ya Tuhan, saya menyerahkan hidup saya kepadamu hari ini, termasuk selera dan perut saya. Ya, jadi kembali lagi, nasihat firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita supaya kita pun benar-benar pada saat kita mau datang kepada Tuhan, kita memerlukan penyerahan sepenuhnya kepada Kristus. Ya, jadi diet dan ketetapan Tuhan. Ya, ayatnya di 1 Korintus 10 ayat 31, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan segala sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Tentunya Tuhan memberikan kita kecukupan pada saat Dia memberkati kita, Dia memberikan kita kebutuhan kita yang secukupnya. Tidak berlebih, tidak berkurang, walaupun berlebih itu boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Ya, dan inilah bagaimana Tuhan kita adalah Tuhan yang maha adil. Dia memberikan segala sesuatunya sesuai dengan kehendaknya. Ya, di sini kembali lagi nasihat firman Tuhan, hamba Tuhan yaitu Nyonya Ellen White. Ya, bagaimana dia melihat suatu penglihatan tentang pentingnya kesehatan. Ya, jadi pada mulanya hal ini mungkin terlihat menyimpang dari amanat Injil. Jadi sini ada pertanyaan, apa hubungannya pola makan yang baik, berolahraga, dan istirahat yang cukup dengan persiapan orang untuk kedatangan Yesus yang kedua kali? Jadi faktanya adalah persepsi rohani kita berada dalam risiko ketika kita gagal untuk mengikuti rencana Tuhan bagi tubuh kita. Berikut adalah bagaimana Ellen White menyatakan
Mereka yang menang sebagaimana Kristus menang perlu terus-menerus menjaga diri mereka sendiri melawan godaan iblis. Ya, kalau kita mengingat pada saat Yesus berada di dunia, ya sebelum dia menjalankan misinya, Yesus harus ditempatkan di padang gurun. Ya di situ dia berpuasa 40 hari 40 malam. Dia hanya berdoa, dia hanya meminta tuntunan Bapaknya yang ada di surga. Yesus tetap menjaga itu semua. Sehingga pada saat iblis itu datang mencoba Yesus, bagaimana Yesus menolak. Dan pada ujian yang ketiga, Yesus mengatakan enyalah iblis. Ya disitulah kemenangan yang Yesus dapatkan di dalam kehidupannya. Bahwa dia bisa bertahan melawan setiap godaan. Akhirnya setelah itu semua terjadi, malaikat Tuhan pun datang melayani Yesus. Ya dengan penuh sukacita. Bahwa inilah yang harus Yesus lakukan. Ya karena Yesus tahu. Ya kalau dia tidak menahan semuanya, maka dia tidak bisa menjalankan misinya di atas dunia ini. Inilah yang perlu kita teladani dalam kehidupan kita. Walaupun kita sebagai manusia yang berdosa, tetapi Yesus sudah melalui itu semua. Biarlah kita mau memandang sepenuhnya hanya kepada Yesus, Sang Juru Selamat kita, yang rela mati untuk kita, yang sudah mengorbankan dirinya. Ya kita harus mengucap syukur, berterima kasih setiap saat, setiap waktu hanya kepada Tuhan yang ada di surga, yang selalu ada untuk kita, yang selalu mengingatkan kita betapa pentingnya untuk menjaga tubuh kita, untuk menjaga hati dan pikiran kita, untuk kita tetap mau dipakai oleh Tuhan. Ya setiap pekerjaan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, itu bukan suatu kebetulan, tetapi itu suatu tanggung jawab untuk kita supaya kita dapat melakukan pekerjaan itu dengan sepenuh hati kita, melakukannya dengan setia dan penuh kejujuran. Disitulah Tuhan akan melihat dan Tuhan akan memberkati kita. Dan pada saat kita menjalani itu semuanya, orang-orang akan melihat siapa Tuhan yang kita sembah. Dan itu semuanya untuk kepujian dan kebesaran nama Tuhan saja. Ya jadi betapa pentingnya untuk kita datang kepada Tuhan, menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepadanya. Sehingga dia dapat memakai kita sesuai dengan kehendaknya. Ya dikatakan apa yang kita makan dan minum mempengaruhi kemampuan kita untuk digunakan oleh Roh Tuhan dalam pekerjaan menjangkau jiwa-jiwa. Ya dalam semua pekerjaan kita harus turut pada hukum-hukum yang telah Tuhan berikan agar energi fisik dan rohani dapat bekerja secara harmonis. Ya jadi segala sesuatu itu dapat berjalan dengan seimbang sehingga semuanya itu dapat menjadi berkat bagi diri kita dan juga bagi orang lain dan juga bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadi setiap langkah-langkah kehidupan kita yang kita ambil, baiklah kita doakan itu terlebih dahulu, meminta kepada Tuhan. Ya walaupun Tuhan akan selalu memberkati kita, walaupun kita sudah salah mengambil keputusan, Tuhan akan selalu menjaga memberkati kita. Itulah Tuhan kita. Ya tapi kita harus menerima konsekuensi yang kita sudah ambil, apapun yang kita lakukan. Biarlah kita mau terus mengandalkan akan Tuhan kita. Ya, jadi ini juga menjadi suatu pelajaran yang sangat berguna di dalam kehidupan saya secara pribadi. Karena setiap nasihat firman Tuhan yang dipelajari setiap hari, itu dapat memberikan pelajaran kepada diri kita secara pribadi juga. Sehingga kita pun benar-benar yang menjalankan apa yang Tuhan sudah tetapkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya di sini juga dikatakan, biarlah kita sebagai umat-umat Tuhan, kita jangan membuat jalan yang berliku untuk kaki orang-orang di luar sana. Sehingga mereka yang timpang, mereka yang lemah iman menjadi hilang. Jika ketika mengabarkan pekabaran yang paling hikmat dan penting yang pernah Tuhan berikan, ya manusia berperang melawan kebenaran dengan menuruti kebiasaan makan dan minum yang salah. Ya mereka menghilangkan kuasa dari pekabaran yang mereka sampaikan. Jadi jangan sampai kita yang menjadi batu sandungan bagi orang-orang di sekitar kita. Dikatakan mereka belum kuat imannya. Ya mereka masih mempelajari segala sesuatunya di dalam kehidupan mereka. Agar jangan membuat jalan yang berliku untuk kaki mereka sehingga mereka yang timpang, mereka yang lemah iman menjadi hilang. Ya jadi jangan sampai kita salah melangkah sehingga orang-orang di sekitar kita juga mendapatkan pengaruhnya di dalam kehidupan kita, pengaruh yang buruk. Ya jangan sampai semuanya itu terjadi. Ya walaupun semuanya itu terjadi, ya kita boleh meminta ampun kepada Tuhan supaya kita dapat memperbaikinya, supaya kita dapat melakukan yang terbaik lagi untuk Tuhan kita. Pengendalian nafsu makan adalah langkah pertama dalam mengendalikan godaan lainnya.
dan dapat menentukan nasib kekal seseorang. Kuasa selera makan yang mengendalikan akan menjadi penentu kehancuran ribuan orang. Padahal jika mereka menaklukkannya, mereka akan memiliki kekuatan moral untuk meraih kemenangan atas setiap godaan iblis lainnya. Ya, namun mereka yang menjadi budak nafsu makan akan gagal dalam menyempurnakan karakter Kristen. Jadi pelanggaran manusia yang terus-menerus selama 6.000 tahun telah membawa penyakit, kesakitan, dan kematian sebagai buahnya. Ya, dan ketika kita mendekati akhir zaman, godaan iblis untuk memanjakan selera akan menjadi lebih kuat dan lebih sulit diatasi. Ya, jadi ini sudah diamarkan kepada kita. Kita harus berhati-hati, kita harus berjaga, kita harus tetap siap sedia. Ya, jangan sampai kita tertipu oleh rayuan daripada si jahat sehingga membuat kita hancur, membuat kita lemah, membuat kita ragu dan khawatir. Biarlah pelajaran hari ini dapat kembali memberikan kita kekuatan yang baru untuk kita mau bangkit kembali, untuk dapat menerima panggilan Kristus di dalam kehidupan kita masing-masing, untuk mau dipakai sesuai dengan kehendaknya. Tuhan, saya menyerahkan hidup saya kepadamu hari ini, termasuk selera dan perut saya. Jadi semuanya kita harus berserah sepenuhnya kepada Tuhan, apapun itu yang kita lakukan. Biarlah kita mau berserah hanya kepada Tuhan saja. Tuhan, bantulah saya untuk memuliakan Engkau dalam segala hal yang saya pilih untuk dimakan atau diminum. Ya, jadi kita harus meminta hikmat kebijaksanaan dari Tuhan saja. Ya, tentunya akan banyak ujian-ujian yang akan kita hadapi. Ya, tapi semuanya itu kita kembalikan hanya kepada Tuhan. Tuhanlah penolong kita. Dia yang akan memberikan kita kesanggupan dan kekuatan untuk menjalani semuanya ini. Ya, karena ini sudah diamarkan kepada kita umat-umat Tuhan. Kita sudah tahu, ya kita sudah mempelajari itu di dalam kehidupan kita. Biarlah kita mau terus berserah kepada Tuhan. Ya, karena si jahat itu selalu ada di sekitar kita. Dia akan terus mengamati kita. Biarlah kita tetap bersandar hanya kepada Tuhan, meminta tuntunan Tuhan menjadi bagian kita, sehingga kita dapat menjalankan apa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, ini bukan hal yang mudah, tetapi dengan pertolongan Tuhan maka Tuhan akan menyanggupkan kita. Ya, itulah pelajaran yang bisa saya bawakan saat ini. Biarlah ini dapat menjadi berkat bagi masing-masing kita. Dimanapun kita berada, kita berdoa kepada Tuhan supaya kita boleh menjadi pembawa-pembawa terang itu, menyampaikan akan kabar keselamatan kepada setiap orang. Ya, walaupun bukan dengan kata-kata kita, tetapi dengan setiap tingkah laku kita, dengan sikap kita, maka orang itu akan melihat dan mereka akan merasakan akan kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka masing-masing. Ya, dikatakan kita hidup di akhir daripada dunia. Ya, banyak godaan-godaan yang akan kita hadapi dalam kehidupan kita. Biarlah kita mau terus bersandar hanya kepada Tuhan saja. Dialah satu-satunya penolong kita. Ya pemirsa, inilah yang menjadi pelajaran bagi masing-masing kita. Biarlah kita boleh mengambil komitmen kita hari demi hari. Kita doakan itu dengan sungguh-sungguh. Dan kita dapat praktekkan itu dalam kehidupan kita. Dan kembali lagi, biarlah kita dapat menjadi terang dimanapun kita berada. Ya, karena Yesus sudah mati untuk kita. Dia sudah mau mengorbankan dirinya untuk Anda dan saya. Biarlah kita mau mengikuti akan teladan yang Dia sudah berikan bagi masing-masing kita. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.